Video ini adalah lanjutan dari video kemarin, tapi supaya info pentingnya tidak bertabrakan dengan narasi cerita, maka dari awal kami akan sampaikan lebih dulu kepada kalian. Bagian ini adalah bagian penting dari cerita, jadi sebisa mungkin jangan di-skip. Singkat cerita, setelah pada episode kemarin Takuto sudah menyadari bahwa para pasukan barbarian yang kebetulan menyerang wilayah dari Dragontan adalah para pemain dari game RPG, maka Isla dan juga Atu yang sekarang merasa sangat penasaran. Akhirnya mereka pun langsung bertanya kepada Raja Takuto tentang apa maksud dari ucapannya. Di momen itulah Takuto pun kini langsung bercerita. Pertama, game yang dimainkan oleh para pendatang baru ini adalah sebuah game RPG klasik dengan nama Brave Quester. Takuto tahu game ini karena dulu dia pernah memainkannya. Brave Quester adalah game legendaris alias game jadul yang sangatlah terkenal di seluruh dunia. Jadi menurut Takuto, banyak pemain hebat dari dalam game itu yang sama sekali tidak boleh diremehkan. Kedua, game RPG itu adalah sebuah game yang tidak terlalu mementingkan sisi taktikal dari para pemainnya. Tugas mereka hanya fokus ke dalam party utama mereka saja. Jadi mereka tidak perlu pusing untuk dapat memikirkan tentang unit lain ataupun perkembangan dari karakter-karakter lainnya. Ditambah, sistem bermain dari game RPG Brave Quester adalah turn-based. Jadi kalau sistemnya di dunia ini sama, maka mereka akan menyerang seperti bermain catur, tapi dalam kelompok, namun tetap bergantian. Hal itu sangatlah berbeda sekali dengan game taktik Eternal Nations, karena sebagai pemain, Takuto harus memprioritaskan perkembangan unitnya lebih dulu daripada perkembangan dirinya sendiri. Gampangnya cuy, di dalam game taktik, Takuto adalah pemain yang mengendalikan unit hero, sedangkan di dalam RPG, pemain justru malah menjadi hero. Lebih gampangnya lagi, di game taktik, Takuto harus meningkatkan level dari para unit hero di bawahnya, contoh Isla dan juga Atu. Sedangkan di dalam game RPG, cuman status dari karakter yang memainkannya saja yang kebetulan harus selalu di-upgrade. Setidaknya, itulah basic permainan dari game Brave Quester yang sekarang sedang menyerang Dragontown. Ketiga, sekaligus yang paling parah. Di dalam game Brave Quester tidak ada hero dan juga tidak ada villain, semua karakter bisa dimainkan oleh para pemainnya. Jadi, kemungkinan besar orang yang masuk ke dalam dunia baru ini seperti kita adalah orang dengan karakter villain. Masalahnya, tidak semua villain mirip seperti Minograha. Minograha memprioritaskan tentang kedamaian, tapi ada villain lain yang memiliki tujuan hanya untuk dapat bersenang-senang dengan cara berbuat semaunya, tanpa peduli apapun risikonya. Jadi tidak heran jika untuk saat ini mereka pun akhirnya memilih untuk dapat memulai perang dari awal permainan. Nah, itulah penjelasan singkat dari game RPG Brave Quester yang sekarang akan menjadi lawan dari Raja Gelap Takuto. Jika masih pusing, contohnya gini aja. Game Brave Quester yang masuk ke dalam isekai ini, contohnya adalah game mirip seperti Final Fantasy jadul. Sedangkan Takuto datang dari game Eternal Nations, yang cara mainnya mirip kayak game Age of Empire, Civilization, dan juga game Brigandine. Oh iya, adegan ini berbeda dengan adegan pertarungan dari Erakino melawan Solina kemarin. Erakino adalah orang yang masuk isekai. Dia bertarung melawan Solina pada wilayah utara dari benua Hydragia. Sedangkan para pemain dari game Brave Quester ini datang dari game yang berbeda dengan Erakino. Ditambah, mereka juga sedang bertarung tepat di wilayah selatan dari benua Hydragia. Yang artinya, para pemain yang masuk dunia ini bertarung pada lokasi yang berbeda, serta mereka pun juga berasal dari game yang berbeda-beda juga. Oke, karena informasi itu sudah kami sampaikan dari awal. Maka untuk selanjutnya, mari kita langsung masuk menuju ke dalam cerita dari narasi lengkapnya. Singkat cerita, di ujung cakrawala kota Dragontown terlihat gerombolan pasukan barbar yang datang dari dunia lain. Mereka adalah makhluk-makhluk buas seperti Hill Giant, Orc, Goblin, dan monster tak dikenal, yang sekarang sudah memenuhi barisan. Di tengah pasukan itu, dua sosok berdiri dengan aura yang sangat berbeda dari monster biasa. Yang pertama adalah Ice Rock, raksasa es yang tubuhnya sepenuhnya tertutup bongkahan es, memanggul kapak raksasa dan memancarkan aura dingin yang menakutkan. Di sampingnya berdiri Fremin, sosok kurus tinggi yang tubuhnya dikelilingi api, licik, kejam, dan liar
seperti nyala api itu sendiri. Keduanya adalah Shiteno, salah satu dari 4 jenderal elit dalam pasukan Raja Iblis. Mereka adalah bos besar dalam game RPG yang dikenal Takuto. Tokoh-tokoh fiksi yang seharusnya tidak mungkin ada di dunia nyata. Namun kini mereka benar-benar hadir, menginjak bumi baru dengan tujuan yang sama, yaitu menaklukkan dunia. Ice Rock bertanya apakah Fremin telah menerima perintah dari Raja Iblis. Fremin menjawab dengan tawa gila bahwa perintahnya masih sama seperti sebelumnya, jadi lakukan seperti biasa. Mereka sadar dunia ini tidak asing. Ada monster, sihir, dan manusia yang hidup berkelompok. Dunia ini tidak jauh berbeda dengan dunia lama mereka, tempat mereka pernah bertempur habis-habisan melawan umat manusia dan dikalahkan oleh sang pahlawan. Saat itulah mereka beserta Raja Iblis dihancurkan dalam pertempuran besar yang menentukan nasib dunia. Namun setelah kehancuran itu, entah bagaimana mereka kembali. Kesadaran mereka terbangun di dunia ini hanya beberapa hari yang lalu. Mereka ingat tubuh mereka hancur, ingat luka mematikan, bahkan ingat momen ketika sang pahlawan menancapkan pedangnya ke tubuh Raja Iblis. Tapi sekarang mereka hidup kembali dan dunia di sekitar mereka telah berubah. Atau gampangnya cuy, Fremin, Ice Rock beserta dengan jenderal Raja Iblis lain sekarang terkirim masuk ke dalam isekai bersama dengan raja mereka. Tepat setelah mereka sudah mati dari dalam game Brave Quester sebelumnya. Tanpa menjelaskan apapun, Raja Iblis langsung mengendalikan keadaan dan memberi perintah. Selidiki wilayah, panggil pasukan, bangun kastel, dan persiapkan invasi. Dengan kecepatan yang luar biasa, semuanya berjalan mulus. Bahkan beberapa iblis lokal seperti Daikon Radish dan Green Little Demon memilih bergabung dengan mereka. Meski lemah, mereka cukup berguna sebagai pasukan tambahan. Target pertama mereka di dunia ini adalah kota Found Coven, sebuah kota manusia yang disebut oleh pengintai Beastman yang telah mereka tangkap. Kehadiran Beastman yang bekerja sebagai pengintai manusia sempat membuat Ice Rock heran, sebab Beastman seharusnya lebih dekat dengan iblis dibanding manusia. Namun, karena tugasnya hanyalah melaksanakan perintah Raja Iblis, ia menyingkirkan semua keraguan itu. Ia pun memberanikan diri bertanya pada Fremin, apa yang terjadi dengan ambisi kita? Fremin hanya menertawakan pertanyaan itu. Ia tidak tertarik dengan masa lalu, serta dia juga tidak tertarik untuk dapat mencari tahu. Yang Fremin yakin, mereka sekarang sudah masuk ke dalam dunia baru. Tapi urusan itu, biar Raja Iblis yang memikirkannya. Tugas mereka hanyalah menuruti perintah. Karena kenyataannya, saat suasana sekitar mulai bergemuruh oleh teriakan dan nafsu membunuh para iblis, tak ada waktu lagi untuk berpikir panjang. Di momen tersebutlah, waktu pertempuran kini akhirnya sudah tiba. Dengan suara berat, Ice Rock memerintahkan pasukan. Gerakkan para monster, hancurkan Dragon Town, persembahkan keputusasaan manusia pada Raja Iblis. Sang wakil, seorang iblis berjubah dengan tongkat sihir, mengangguk, lalu mulai merapal mantra. Monster-monster yang awalnya diam mulai bergerak, perlahan namun pasti, seperti banjir gelap yang akan menelan kota manusia. Ice Rock, dengan kapaknya yang telah membantai ribuan musuh di masa lalu, maju memimpin serangan. Tanah bergetar di bawah langkah kakinya yang berat. Fremin, seperti biasa, memilih untuk tidak ikut langsung. Ia menyerahkan kehormatan, membuka pertempuran pada Ice Rock dengan senyuman mengejek. Meski tak percaya penuh pada Fremin, Ice Rock tidak peduli. Yang penting, dunia ini akan jatuh ke tangan Raja Iblis, dan ia akan menjadi algojo yang memastikan hal itu terjadi. Sementara Ice Rock maju bersama pasukannya, Fremin hanya berdiri menonton, meludah ke tanah gersang di hadapannya. Tapi ekspresinya segera berubah ketika seekor monster berbentuk burung api mendarat dan menyampaikan laporan rahasia. Fremin mengalihkan pandangannya ke arah barat laut, ke arah Daijukai, dan menyeringai dengan senyum kejam yang memantulkan ambisi licik yang dalam. Ia berkata pelan, seperti berbicara pada dirinya sendiri. Bagaimana kalau aku ambil alih kota yang lain juga? Nah, mulai dari sanalah invasi atau serangan pertama dari dua karakter baru yang masuk isekai ini kini akhirnya dimulai. Namun bodohnya, Fremin justru malah membiarkan Ice Rock menyerang wilayah Dragon Town sendirian. Sedangkan dirinya justru malah memilih untuk dapat menyerang hutan Daijukai. Yang jelas-jelas, di tempat itu ada Raja Takuto dan juga ada Isla yang kebetulan sedang berjaga. Scene pun kini kembali bergeser.
Beberapa menit telah berlalu. Pasukan pimpinan Ice Rock, Sang Shiteno S, telah berhasil mendirikan camp di bagian selatan Dragon Town. Mereka mengepung kota dengan formasi penuh tekanan, seolah menghadang napas terakhir kota manusia itu. Namun, perlawanan dari pihak manusia nyaris tak berarti. Beberapa anak panah memang meluncur dari kejauhan, diarahkan ke monster-monster yang terlalu dekat. Tapi serangan itu seperti gigitan nyamuk bagi para iblis. Hambatan yang ada bukanlah pertempuran, melainkan kesunyian dan kehampaan. Ice Rock mengamati ketenangan yang mencurigakan itu dari bukit kecil tempat ia berdiri. Tatapannya dingin, penuh kalkulasi. Ia mengangguk pelan. Aku sempat waspada, tapi hanya begini saja. Kota sebesar ini, tapi sangatlah lemah sekali. Pasukan yang ia bawa berjumlah 5.000. Bukan jumlah yang mencengangkan, tapi isinya bukan manusia biasa. Setiap anggota pasukan adalah makhluk buas dan iblis kuat, lebih ganas daripada manusia biasa dalam semua aspek. Ditambah lagi dengan unit elit dari pasukan binatang iblis bawahannya, kekuatan ini seharusnya cukup untuk melumat kota, meski para prajurit Von Craven mengerahkan seluruh pertahanannya. Dragon Town jelas tidak berani mengambil risiko bentrok terbuka. Mereka bertahan di dalam dinding batu yang kokoh, berharap mampu mengulur waktu atau menunggu keajaiban. Hei manusia, ini sungguh mengecewakan. Di mana semangat juang kalian? Geru tuh Ice Rock. Meskipun tampaknya kemenangan mudah sudah di depan mata, perasaan kosong menggelayuti benaknya. Sebagai panglima, Ice Rock ingin menunjukkan kekuatan bela dirinya, ingin menumpahkan darah dalam pertempuran, bukan sekadar menduduki kota tanpa perlawanan. Ia ingin sang Raja Iblis melihat kegagahannya. Namun jika semuanya berakhir tanpa perlawanan, maka apa artinya kemenangan? Dari tubuh raksasanya, hawa dingin merambat ke udara, membuat para monster humanoid di sekitarnya menjauh perlahan, menyadari suasana hati pemimpin mereka mulai memburuk. Salah satu dari bawahannya mendekat, berdiri tegak di antara kabut dingin dan memberi laporan. Ice Rock sama, unit penghancur telah siap. Monster apa yang kalian siapkan? Satuan gabungan Daikonbo dan Orc Warrior. Mereka akan menghancurkan gerbang kota dan membuka jalan bagi pasukan lainnya. Raungan raksasa bukit dan orc terdengar keras, menggetarkan tanah saat mereka berjalan ke depan sebagai ujung tombak. Pasukan besar siap menyerbu. Dengan suara lantang yang mengguncang medan perang, Ice Rock mengangkat kapaknya tinggi ke langit dan memekikkan perintah. Sekarang, tunjukkan kekuatan kita pada manusia dan semua pengecut yang mengikutinya. Serang! Raungan menggema dari seluruh pasukan iblis. Jeritan perang mereka menembus langit, mengguncang bumi, dan menjadi isyarat bahwa kehancuran dari Demon King telah dimulai. Namun pada detik itulah, segalanya seketika langsung berubah. Langit tiba-tiba menggelap, birunya lenyap digantikan oleh rona hitam kelam. Awan-awan menjadi ungu racun, dan tanah mengeluarkan aroma busuk seperti telur busuk yang membusuk di neraka. Dunia seperti terbalik dalam sekejap mata. Bahkan monster-monster yang biasanya liar kini terlihat bingung, tak terkecuali Ice Rock dan para monster cerdasnya. Apa ini? Ada apa ini? Ini sihir apa? Kepanikan mulai melanda. Ice Rock berteriak, Ice Mage, laporan. Ice Rock sama, saya tidak tahu. Ini bukan sihir biasa, kita semua terbungkus di dalamnya. Penyihir iblis yang biasanya tenang kini bersimbah keringat. Di dunia asal mereka, sihir bersifat individu atau area terbatas. Tapi ini adalah sesuatu yang lain. Sesuatu yang mencengkeram seluruh medan perang. Tenangkan para monster liar. Namun semuanya sudah terlambat. Ketakutan menular. Para monster yang diliputi insting buas mulai saling menyerang. Kepanikan berubah menjadi pertumpahan darah. Para iblis berusaha mengendalikan dirinya masing-masing. Namun semuanya sia-sia. Ice Rock memandangi kekacauan itu. Dia mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi sambil berkata seperti ini kepada kita. Kekacauan ini gila, ini bukan sihir biasa. Aneh. Para iblis sejati seperti kami malah jadi lebih kuat. Tapi monster seperti Daikonbo dan Orc Warrior kehabisan tenaga. Kekuatan apa ini sebenarnya jika ini adalah kekuatan dari manusia? Namun kenapa sihir kegelapannya malah justru meningkatkan kekuatan kita? Tapi kalau dia bukan iblis, kenapa dia punya sihir kegelapan yang malah dipakai dengan cara seperti ini? Sebuah pemahaman samar muncul, seolah dunia telah digambar ulang dengan kekuatan kegelapan.
suatu kekuatan yang mendekati asal-usul mereka di dunia iblis, tapi dengan nuansa berbeda. Dan yang paling parah, itu bukan milik mereka. Lalu, suara bawahannya memecah pikirannya. Ice Rock sama. Mungkinkah ini sihir dari pahlawan? Jangan sebut nama itu. Bentakan dingin nan penuh murka menggema dari dalam mulut Ice Rock. Memori itu menghantam seperti palu godam. Pahlawan, sosok menjengkelkan yang dulu menghancurkan mereka. Sosok yang menusuk Raja Iblis. Sosok yang tak bisa ia lupakan, meski seluruh tubuhnya hancur dan dibangkitkan kembali. Tapi, saat ini bukan waktunya untuk takut. Ice Rock mengangkat kapaknya tinggi. Dengan suara keras yang menggelegar, ia mengaum. Tidak ada yang pantas ditakuti. Siapapun yang menghalangi pasukan Raja Iblis akan kulenyapkan dengan tanganku sendiri. Para iblis yang mendengarnya perlahan mulai mengangkat kepala. Meski dunia runtuh di sekeliling mereka, suara Ice Rock bagaikan tiang pancang dalam badai. Namun dari balik bayangan suara perempuan muncul, enteng dan tajam. Pahlawan ya, jadi benar kalian berasal dari RPG. Dan kau, Shishiteno, eksekutif kelas elit? Apakah kau ini salah satu dari 4 jenderal yang dimaksud oleh raja kami? Sosok perempuan muda berdiri di hadapan Ice Rock. Rambut peraknya redup seperti abu, dan matanya merah seperti darah kering. Telinganya panjang, wajahnya tenang, nyaris terlalu tenang. Ice Rock mengernyit. Ia tidak menyadari kehadirannya. Tidak ada aura, tidak ada tanda. Perempuan itu muncul begitu saja, seolah dunia memperkenalkannya begitu saja. Ternyata cuma anak kecil. Kau ini bukan pahlawan, tapi kau juga bukan manusia. Siapa engkau? Dari mana datangmu? Apa itu RPG? Perempuan itu hanya tersenyum. Aura kelam meledak dari tubuhnya dan terasa sangat familiar. Bagi Ice Rock, aura kelam dari perempuan yang ada di depannya mirip seperti sesama iblis. Tapi anehnya, kekuatan iblis dari perempuan ini ternyata jauh lebih dalam, lebih purba, dan juga lebih menjijikkan. Ice Rock nyaris berpikir untuk merekrutnya. Di momen itulah, Atu pun kini mulai berkata, "Diam. Aku juga ingin bertanya, sebenarnya kalian siapa? Dan juga apa tujuan kalian menyerang kami?" Mendengar pertanyaan Atu, wakil komandan dari Jenderal Perang Raja Iblis kini mulai berkata, "Kami adalah titik. Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, tentakel tajam muncul dari tanah, menghujam tubuhnya dari bawah ke atas. Darah hijau memuncrat ke udara, dan seketika tubuh itu lenyap, berganti menjadi kilatan emas dan koin. "Kau gila! Apa yang telah kau lakukan kepada sesama iblis?" raung Ice Rock. Tak sempat berpikir panjang, ia mencabut kapaknya dan bersiap. Tapi sudah terlambat. Tentakel lainnya menyapu medan tempur, merobek-robek iblis lain yang tengah mencoba menenangkan monster liar. Dan dari kejauhan, gerbang kota terbuka. Prajurit manusia keluar, menembakkan panah dan sihir dari atas tembok. Ice Rock terdiam. Wajahnya merah oleh kemarahan. Ini perangkap, mereka ditipu. Dirinya ditipu. Semua dimulai dari satu kesalahan. Dia percaya gadis itu adalah sesama iblis. Ia tak pernah menyangka akan bertemu entitas berwujud iblis, tapi bukan bagian dari pasukan Raja Iblis. Gadis itu tersenyum, memegang rok kecilnya dan membungkuk dengan sopan sambil mengejek mereka. "Senang bertemu kalian. Namaku Atto the Sludge. Aku berasal dari permainan strategi Game Eternal Nations." Wajahnya tetap tersenyum, namun nadanya berubah dingin. "Dan sekarang izinkan aku membunuh kalian semua." Raungan Ice Rock mengguncang medan perang. Dia pun kini sudah bersiap untuk dapat menyerang Atu. Nah, mulai dari sinilah perang pertama Minogra melawan monster NPC dari game lain yang masuk ke isekai kini akhirnya dimulai.